Yang kelima, makna qauli Ibn Hazm rahimahullah. Mana ucapan Ibn Hazm, ma ra'ayna sunnatan mudha'atan illa wa ma'aha bid'atun mudha'ah. Tidaklah kami melihat sunnah yang ditelantarkan kecuali bersamanya ada bid'ah yang disiarkan. Itu kaidah tetap. Jadi kalau ada sunnah hilang, itu berarti ada bid'ah di tempatnya. Berarti ada bid'ah di tempatnya. Kapan ada bid'ah dikerjakan, pasti ada sunnah yang hilang. Itu kaidah tetap. Kaidah tetap. Karena itu penting untuk istiqamah di atas jalan Islam. Dia keluar pasti masuk ke bid'ah. Keluar pasti masuk ke bid'ah. Iya. Contoh misalnya ya, setelah sholat, ya, sunnahnya Nabi SAW, beliau membaca dzikir sendiri, para sahabatnya membaca dzikir sendiri. Ya, walaupun suaranya dikeraskan, tapi mereka tidak berzikir bersama. Tidak berzikir apa? Bersama. Nah, itu sunnah Nabi. Jadi ketika ada yang dzikir bersama, sunnahnya ada atau tidak? Tidak, hilang sunnahnya. Kan begitu? Baik. Dan sunnah itu dua macam. Ada sunnah dalam bentuk fi'liyah dikerjakan, dan ada sunnah dalam bentuk tarkiyah, ditinggalkan. Ya. Jadi jangan dikira seorang kalau tidak berbuat sesuatu di situ, itu dianggap dia tidak melaksanakan sunnah. Belum tentu. Iya. Belum tentu. Baik. Karena itu sunnah itu diikuti. Kalau ingin mencocoki sunnah, harus dilihat 6 hal. Kapan dia ingin mencocoki sunnah, dia pertimbangkan 6 hal. Pertama, dia lihat dari sebabnya. Kemudian yang kedua, dia lihat dari jenisnya. Kemudian yang ketiga, dia lihat dari jumlahnya. Iya, dia lihat dari jumlahnya. Kemudian yang keempat, dia lihat dari sifatnya atau kaifiatnya. Kemudian yang kelima, dia lihat dari apa? Dari tempatnya. Kemudian yang keenam, dia lihat dari waktunya. Ya. Kalau dia ingin mencocoki sunnah, dia cocokkan sunnah itu di atas 6 perkara. Dia paskan. Iya. Apa sebabnya Nabi menyariatkan misalnya sholat tahiyatul masjid? Apa sebabnya sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid, kan begitu? Iya. Itu sebab. Maka dilakukan karena sebabnya. Dilakukan karena sebabnya. Jadi kalau ada yang sholat tahiyatul masjid di rumahnya, ya, oh ini kan sunnah Nabi kan? Nah, indah, itu keluar dari sunnah. Kemudian dilihat jenisnya, jenis dari sunnah itu. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan ketika disuruh berkurban, ya, oh saya mau berkurban, dia tangkap ayamnya. Kemudian berkurban dengan ayam, berkurban dengan angsa, dengan bebek. Ya, itu semuanya keluar dari sunnah. Sebab jenisnya sudah ditentukan. Hewan kurban dari apa? Dari sapi, unta atau kambing, kan begitu? Ya. Kemudian demikian pula dilihat dari jumlahnya. Oh saya kuat hari ini, saya mau sholat isya 8 rakaat. Ya. Tidak diterima sholatnya. Harus dia cocoki dari jumlah. Jelasnya? Demikian pula kaifiat, bagaimana Nabi melakukannya. Ini kaifiat, diperhatikan kaifiatnya. Karena itu Rasulullah bersabda misalnya dalam sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sebagaimana dalam hadits Malik ibn al-Huwairits riwayat Al-Bukhari. Di hadits Jabir riwayat Muslim, Nabi berkata, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku bagaimana cara manasik kalian. Cara manasik kalian dipaskan sesuai dengan kaifiat. Kemudian yang kelima, kadang dicocokkan tempatnya. Nabi melakukan itu di mana tempatnya. Iya. Jangan sampai doa masuk WC, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Harusnya ketika masuk WC dia baca, kan? Ini dia baca ketika manjat pohon. Ya. Jadi dia jadikan doa manjat pohon, itu tidak benar. Karena itu bukan tempatnya. Jelas ya? Baik, atau ketika mau masuk WC, dia doa mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sunnah atau tidak?
Oh jangan dia bilang, Nabi kan syariatkan doa mengangkat tangan. Iya, tapi tidak ada dalil bahwa Nabi menempatkan mengangkat tangan di situ. Harus dipaskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tempatnya. Ya. Kemudian harus dipaskan sesuai dengan masanya. Sesuai dengan waktunya. Ya. Ada waktunya. Jadi kalau disyariatkan pada suatu waktu, dilakukan di waktu itu. Kapan dilakukan di luar waktunya, maka itu tidak disyariatkan. Nah, ini semua sunnah diukur seperti itu. Diukur. Jangan hanya semangat saja, oh saya mau ikuti sunnah. Ya. Padahal dia tidak melihat bagaimana jenis, bagaimana bentuk, bagaimana kefiat, bagaimana waktu, tempat, dia tidak perhatikan. Nabi kondisi bagaimana melakukannya. Baik. Jadi tidak ada sunnah yang terlantar kecuali pasti di situ ada bid'ah yang disiarkan. Sebagaimana sebaliknya kalau sunnah dihidupkan, bid'ahnya akan apa? Akan hilang. Ya, maka di sini pentingnya seorang berpegang dengan sunnah, dengan Islam yang benar. Kemudian yang keenam, husnu adabis salaf wa takdiruhum li ahlil ilm. Baiknya adab para salaf dan bagaimana mereka mengagungkan para ulama. Kemudian yang ketujuh, awwalu bid'atin amaliyan fil Islam. Awal bid'ah amaliyah dalam Islam. Apa itu awal bid'ah amaliyah? Dzikir berjamaah. Dengan apa? Memegang tasbih tersebut. Memegang batu-batu itu tadi. Ya wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah lah yang maha penolong dan kepadanya lah segala tawakal, salawat dan salam kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau seluruhnya. Wallahu ta'ala alam.